Polemik soal kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat perlu segera diselesaikan. Dalam kasus ini, AS menunggu kepastian. Kesepakatan dagang Indonesia dengan AS terancam batal. Washington menuding Jakarta mengingkari komitmen yang disepakati untuk penurunan tarif bea masuk ekspor Indonesia ke AS. Dilaporkan Financial Times dan Reuters, Rabu 10 Desember 2025, AS frustrasi dengan pengingkaran Indonesia atas kesepakatan pada Juli 2025. AS menilai Indonesia bukan cuma memperlambat penerapan kesepakatan Juli. Indonesia secara terang-terangan mengatakan tidak dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka sepakati dan perlu menegosiasikan ulang komitmen awal agar tidak mengikat. Ujar salah satu sumber yang menolak identitasnya diungkap. Kabar itu membangkitkan ingatan kita soal ribut-ribut pengenaan tarif oleh AS beberapa bulan lalu. Saat itu, semua pihak berusaha keras agar pengenaan tarif yang mencapai 32% bisa diturunkan agar tak membebani ekspor dari Indonesia. Lobi pemerintah dan pengusaha dilakukan hingga tarif bisa turun menjadi 19%. Namun, setelah itu publik tidak mendengar lagi kelanjutannya hingga Amerika Serikat memperingatkan Indonesia soal keseriusan pemerintah Indonesia dalam implementasi kebijakan tarif tersebut. Kita yakin selama masa itu ada upaya-upaya strategis yang dilakukan pemerintah agar implementasi tarif tidak merugikan ekspor dari Indonesia. Meski bagi pihak AS, hal itu ditafsirkan sebagai upaya untuk mengulur-ulur implementasi dan ketidakseriusan Indonesia menerapkan kebijakan tarif. AS tentu berkepentingan dengan kebijakan itu, baik dari sisi barang yang masuk ke negara mereka maupun impor Indonesia terhadap produk asal Amerika Serikat. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah Indonesia sah, tapi sepertinya negosiasi ulang menjadi cara terbaik agar kebijakan pengenaan tarif tidak merugikan produsen atau eksportir Indonesia. Tindakan berupaya menghambat pengenaan tarif pasti menguntungkan kita, tetapi negara lain pasti akan mengingatkan komitmen kita atau juga melakukan tindakan balasan. Upaya diplomasi yang lebih baik dibutuhkan agar kepentingan nasional berada di dalam rel yang tepat. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan lobby ulang. Pemerintah sebaiknya mencari beberapa jalur untuk meredakan sikap AS yang terkesan menuduh Indonesia tidak serius mengimplementasikan kebijakan tarif. Kita berharap semua hasil pembahasan implementasi tarif dapat dituangkan ke dalam dokumen resmi sebelum akhir tahun ini seperti yang dijanjikan pemerintah. Meski demikian, semangat untuk mendapatkan yang terbaik tetap harus dilakukan karena pengenaan tarif oleh AS pasti akan berdampak ke berbagai sektor. Saudara, saya ajak Anda melihat informasi di harian Kompas 16 Desember 2025. Ada judul besar yang diangkat, banjir bandang, ratusan warga terisolasi. Banjir bandang atau galodo bertubi-tubi melanda permukiman di Hulu Das Kuranji di Kecamatan Pauh. Galodo terparah terjadi pada Kamis 27 November lalu. Ratusan keluarga terisolasi di daerah Batu Buswa di Kota Padang, Sumatera Barat karena putusnya jalan akibat banjir bandang yang kembali melanda. Cuaca buruk menjadi kendala dalam upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kota Padang sejak akhir November lalu. Kita bergeser ke sebelah kiri, informasi harian Kompas soal perundang-undangan, soal Perpol, Menpan dan RB patuhi putusan MK. Menanggapi polemik peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang membolehkan polisi menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyatakan akan mematuhi putusan MK. Putusan yang dimaksud adalah putusan nomor 114 PUU nomor 23 tahun 2025 terkait Undang-Undang Polri yang menyatakan anggota Polri yang akan menduduki jabatan di institusi sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Kita bergeser lagi ke halaman muka, ada foto berita di halaman muka ini, Lifter Indonesia.
Rizky Juniansyah meraih medali emas angkat besi kelas 79 kg putra di gedung Chonburi Sports School, Chonburi, Thailand pada Senin kemarin. Rizky mempersembahkan medali emas kedua tim angkat besi Indonesia sekaligus memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri dengan clean and jerk 205 kg. Adapun total angkatannya adalah 365 kg. Foto berita ini juga dilengkapi dengan artikel dimensi baru dalam pengabdian Rizky. Di SEA Games 2025, Rizky Juniansyah seolah tengah menyajikan pertunjukan yang tak hanya menarik, tetapi juga memukau siapapun. Lifter yang baru saja diangkat menjadi tentara berpangkat Letnan 2 ini menunjukkan dimensi baru dari penampilannya. Para penonton bersorak ketika Rizky menajamkan rekor dunia clean and jerk seberat 205 kg pada Senin kemarin. Ia mempertajam rekor atas namanya sendiri 204 kg di kejuaraan dunia 2025 di Norwegia Oktober lalu. Kita bergeser lagi ke halaman 15 terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru diharapkan untuk menjaga pertumbuhan. Sepanjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan 42% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang akan melakukan perjalanan. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru ini, pemerintah menyiapkan sejumlah program. Mulai dari diskon belanja, event wisata, diskon tarif transportasi, sampai fasilitas bekerja dari mana saja untuk pegawai negeri sipil sepanjang 22 Desember sampai 3 Januari 2026. Harapannya saudara, masa libur akhir tahun ini mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Informasi ini dan sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini atau mengakses di kompas.id.